Oke, Akvi, thank you for joining with us today. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol aja. Mungkin boleh perkenalan dulu nggak sih, Akvi tuh siapa? Role-nya apa saat ini? Aku Akvi dari Marketplace Enabler Everpro. Di Marketplace Enabler Everpro ini sebagai Business Operation and Strategy Manager. Pengalamanku kurang lebih udah lebih dari 9 tahun di industri e-commerce atau marketplace, dan udah punya beberapa pengalaman dari marketplace platform, as a brand atau seller, dan di marketplace enabler sendiri itu. Nah, belakangan memang aku berkarir di marketplace enabler. Kalau menurut pengalaman Akvi nih, kenapa sih kok banyak toko online yang stuck di level omset tertentu? Padahal mungkin mereka udah coba ikutin segala macam campaign, udah bikin diskon, cashback, dan segala macam. Biasanya tuh faktor apa aja sih yang sering mereka abaikan? Jadinya tuh bikin pertumbuhan tokonya mereka stagnan. Oke, pertanyaan yang menarik. Kenapa mereka pada stagnan untuk secara omset ya? Untuk belakangan ini mungkin kita ngerasain after pandemic terutama. Karena during pandemic, secara penjualan marketplace atau e-commerce itu kan menanjak secara signifikan semuanya. Karena kan semua orang waktu itu di rumah ya, mereka order apa-apa dari lewat marketplace atau e-commerce. Nah, after pandemic memang shifting lah gitu secara market atau user behavior-nya. Balik lagi mereka ada offline dan lainnya. Nah, kenapa sih pada stagnan gitu secara omset? Kalau dariku mungkin ada satu hal yang di-highlight di sini adalah mereka terlalu sering menganggap apa yang mereka keluarkan di platform itu kayak diskon, voucher, terus ads dan lainnya itu sebagai biaya. Kalau menurutku itu bukanlah biaya, melainkan investasi. Karena secara umum, customer itu kan belum tentu ya, ketika lihat produk kita, mereka langsung order gitu. Nah, bagaimana caranya kita menginvestasikan budget kita tersebut untuk dapat memaksimalkan konversi dari traffic yang masuk di platform marketplace. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi ya, kita bikin cashback, diskon, promo, apapun itu kan butuh modal ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin modal, apakah modal besar itu selalu menjamin keberhasilan kita di marketplace? Oke, nah kalau ngomongin modal atau investment lah ya, tentu aja itu akan garis lurus lah ya, investment dengan outcome-nya. Nah, bagaimana sih kita memaksimalkan return-nya lah ya dari seluruh investment atau cost ataupun modal yang sudah kita taruh nih untuk mengembangkan omset dari kita. Seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya supaya modalnya itu maksimal? Yang pertama, itu harus efisien dan terukur. Nah, mungkin belum tentu besar untuk secara modal ataupun investment tersebut. Cuma kita bisa memaksimalkan beberapa matriks kita, kayak contohnya di ads. Nah, kita tuh bisa memaksimalkan secara ROAS-nya, return of ad spend kita. Nah, gimana sih caranya kita biar tahu investment atau modal yang kita taruh di ads itu udah maksimal? Nah, kita coba cari tuh benchmark-nya tiap kategori. Kira-kira mereka udah cukup sampai di benchmark tersebut atau belum. Nah, ketika kita masih belum sampai di situ, berarti apa yang kita lakukan di situ belum terlalu efisien ataupun maksimal lah ya gitu. Dan kita coba maksimalkan atau optimalkan budget expense kita atau modal yang kita taruh di situ. Jadi pada intinya sih tidak harus besar, tapi harus efisien dan terukur. Biasanya nih, seller-seller yang UMKM ataupun seller brand, mereka tuh mencoba untuk ngurusin toko mereka sendiri, optimasi sendiri. Tapi kalau udah omsetnya mandek kayak gini, kapan sih waktunya yang tepat untuk mereka sebenarnya mempertimbangkan nyari partner bisnis atau mungkin bantuan dari agensi buat optimasi marketplace mereka? Ini konteksnya adalah kita coba cari bisnis partner lah ya. Mungkin bahasa lainnya juga bisa advisor atau konsultan gitu ya. Cuma kalau aku pribadi lebih setuju kita sebutnya bisnis partner karena kita akan growing bareng lah. Kapan yang cocok? Menarik pertanyaannya. Kalau dari kita, sepengalaman kita di Marketplace Enabler itu rata-rata pebisnis UMKM atau seller itu mulai cari partner bisnis itu ketika mereka udah pengen fokus 100% ngedevelop produknya. Betul, memang beberapa kendala yang dialami adalah awalnya dari omset yang stagnan. Karena apa? Mungkin ada faktor juga produknya itu ya itu aja gitu. Jadi
secara customer-nya mereka belum bisa mendapatkan customer baru untuk produk yang udah ada. Nah, ketika mereka punya bisnis partner untuk yang dalam tanda kutip ngurusin toko mereka akan lebih nyaman untuk melakukan new product development atau pengembangan produk baru buat meningkatkan atau mendapatkan customer baru. Nah, di kita biasanya sebagai bisnis partner akan mengajak mereka juga, selain mereka develop produk baru, kita juga melakukan upselling ke produk-produk yang sudah ada dengan targeting new customer atau new audience. Seperti itu sih, biasanya memang background-nya itu ketika mereka ngerasa, wah harus fokusnya di nge-develop produk nih. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang partner bisnis atau kita pakai bantuan konsultan agensi untuk optimasi marketplace, manfaatnya tuh apa aja sih? Mereka tuh bisa ngebantu di bagian apanya? Yang pertama, tentu aja dari segi operasional toko. Kayak balesin chat customer, terus komplain, monitoring order untuk diproses. Terus yang kedua adalah feature adoption. Feature adoption itu apa aja? Kayak ads, campaign, promo, voucher, dan lainnya. Terus yang terakhir, secara optimasi visual toko maupun copywriting dari judul produk dan deskripsi produk, yang mana itu menjadi salah satu frontliner lah ya ketika produk customer itu masuk ke produk atau ke toko, tentu aja tokonya kan harus menarik ya, supaya bisa meningkatkan trust ataupun atensi untuk pembelian. Oke. Kalau buat mereka nih ya para seller UMKM ataupun brand yang memang sekarang lagi nyari partner bisnis atau bantuan dari agensi optimasi marketplace supaya nggak salah langkah, biasanya tuh gimana sih caranya kita biar bisa milih partner bisnis atau agensi marketplace yang baik, supaya faktor apa yang bikin mereka tuh supaya lebih tenang ketika berpartner dengan agensi marketplace atau partner bisnis ini? Oke, yang pertama mungkin dari segi pengalaman tim di industri e-commerce atau marketplace. Itu yang perlu ya background checking lah ya gitu. Karena kalau di kita, sejujurnya kita juga memang berasal dari marketplace atau e-commerce ataupun enabler untuk secara tim structure kita juga. Nah, selain itu memang kita perlu cek juga nih success story-nya dari bisnis partner kita juga nih. Mereka udah pernah melakukan apa aja, ke brand apa aja, kategori apa aja, supaya meningkatkan kepercayaan diri kita nih, oh oke nih kita pilih mereka, kayak gitu sih. Oke. Hai Akvi, hari ini kita bakal ngobrolin lagi, tapi kali ini kita akan ngobrolin tentang kisah sukses kali ya, seller UMKM atau brand yang udah pernah di handle atau sukses di marketplace. Mungkin pertanyaan pertama dari aku adalah, tanpa nyebut nama nih, mungkin boleh nggak sih diceritain klien-kliennya Everpro MP Enabler yang udah digarap sekian lama dan memang sekarang udah berhasil di marketplace. Faktor apa aja sih yang jadi kuncian supaya mereka tuh bisa berhasil pesat? Sebetulnya cukup banyak success story yang dari brand-brand atau seller-seller yang kita handle ya, macam-macam kategori juga. Nah mungkin beberapa yang bisa aku highlight itu kita di kategori fashion, beauty, sama home appliances, itu paling sering kita bisa winning lah ya, itu atau meningkatkan secara omsetnya mereka. Karena apa? Yang tentu saja mungkin di sesi sebelumnya aku sempat mention terkait feature adoption ya. Kenapa sih feature adoption itu penting gitu kan? Jadi pada intinya kan karena lingkupnya ini marketplace only ya. Jadi secara fitur-fitur dari marketplace itu harus kita maksimalkan supaya bisa menangkap dari segi awareness sampai dengan conversion. Or even lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa repurchase, mereka melakukan repurchase gitu. Itu satu hal yang mungkin one of a kind lah ya, atau ya itu jadi objektif sekunder, tapi tentu aja dari sisi mereka masuk ke toko kita, terus mereka masuk ke produk kita, journey-nya, terus sampai dengan mereka check out itu saling berkaitan tuh feature adoption-nya. Terutama ketika mereka masuk ke produk atau ke toko kita, itu pakai apa sih sebenarnya? Tentu aja pakai ads. Jadi kita selain dari organik, mengharapkan organic traffic yang dari platform, kita juga melakukan ads. Itu penting banget sih. Jadi supaya kita dapat exposure, si user marketplace itu bisa masuk ke toko atau produk kita. Nah ketika kita masuk, nah
biasanya kita bantu dengan optimasi visual toko dan produk. Nah, itu buat meningkatkan trustworthiness dan ya intinya produknya atau tokonya itu bisa meyakinkan lah ya dari customer, itu tentu aja penting banget. Dan selain itu juga dibantu dengan feature-feature tambahan kayak diskon, voucher, atau combo hemat, dan buy more, save more lah untuk meningkatkan konversi. Seperti itu sih, Ren. Tapi ada nggak pelajaran-pelajaran yang menarik yang kalau misalnya aku lihat dari seller-seller UMKM atau brand ini yang mereka jualan di marketplace, dari kisah-kisah suksesnya mereka, biasanya tuh seller-seller seperti apa sih yang biasanya bisa bikin tokonya tuh lebih naik? Mindsetnya mungkin ya. Menarik juga nih, untuk secara mindset dari pebisnis online kan sebetulnya bagaimana sih mereka nge-growth atau nge-scale up terus nih secara brand mereka, produk mereka. Nah, ketika mereka jualan di marketplace memang ya banyak sih faktor-faktor kayak perang harga dan lainnya. Nah, cuman kita tuh harus bisa jadi satu brand atau seller yang benar-benar menarik gitu dan bisa direferensikan oleh user marketplace itu sendiri. Karena apa? Sekarang kan berkembang banget nih terkait affiliate ya. Yes. Affiliate itu kan meningkatkan bagaimana si customer-customer itu yang udah pernah pakai atau mereka beli bisa mereferensikan produk-produk kita ke user lainnya gitu sih. Selain memang yang tadi pertama secara feature adoption, nah tambahannya itu bagaimana produk kita tuh bisa direkomendasikan antar pengguna marketplace itu sendiri untuk meningkatkan juga nih secara traffic organiknya kita juga dan konversi tentu aja. Nah, pertanyaan yang terakhir aku kayaknya butuh Akvi agak mikir, karena ini kayak kesimpulan 3 hal apa yang harus dimiliki seller UMKM atau brand supaya mereka tuh nggak kalah saing di marketplace. Mungkin yang pertama secara mindset, apa yang mereka lakukan di marketplace atau investasikan atau spending lah ya gitu bahasanya mungkin. Nah itu harus berkaitan dengan investment tentu aja. Jangan menganggap apa-apa aja yang keluar itu sebagai cost gitu. Ya balik lagi ke sesi sebelumnya juga nih, kita pernah bahas itu karena belum tentu nih, misalnya Iren atau aku masuk ke marketplace itu untuk beli. Biasanya tuh kita banyak juga kita atau user lain lah ya, umum namanya add to cart dulu nih. Nah, itu biasanya kita compare juga kan dengan produk serupa lah ya di kategori yang sama. Nah, itu tuh biasanya jadi faktor kedua juga. Yang pertama, selain yang pertama tadi, jadi faktor keduanya adalah bagaimana kita meningkatkan trustworthiness atau meyakinkan si calon pembeli kita itu, baik secara produk maupun fitur-fitur lain lah. Itu kayak harga, terus penawaran-penawaran yang ada di toko kita, kayak gitu sih. Terus yang ketiga, itu juga terkait dengan layanan di toko kita, gitu. Nah, itu biasanya karena business owner atau UMKM lah ya, itu kan mereka udah sibuk banget ya ngurusin yang lain, kayak ngurusin pengiriman produknya, terus ngurusin mereka harus develop atau produksi produk-produk mereka juga. Nah, disinilah kadang bisnis partner itu berperan untuk sebagai supporting operasional toko mereka, terutama untuk di CS, karena kan pasti customer Indonesia itu kan mereka pengennya tetap ada interaksi ya. Mereka nanya dulu nih, ini stoknya, sesimpel stoknya ada apa enggak, dan detail-detail produk lainnya. Nah, disitulah gimana caranya si tim CS kita itu bisa meyakinkan calon pembeli kita. Itu sih kurang lebih ya. Oke, clear kalau kayak gitu. Thank you so much Akvi untuk insight-nya. Thank you.